warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Baik. Sudah kenyang semua? Sudah. Coba kita tes konsentrasi sebelum pembelajaran. Kalau bisa dibilang tepuk 1 kali, silakan tepuk 1 kali. Kalau 2 silakan 2. 3 silakan 3. 4 3 kali, 2 kali, 5 Oke, tepuk 1 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Oke, terima kasih. Nah, Bu Selvi mau bertanya ini, hari ini adakah yang tidak berangkat? Ada. Nafisa. Nafisa kenapa ya? Sakit. Nah, teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas sesuatu yang berkaitan tentang kehidupan yang berarti bagi kita dan sangat dekat dengan kita. Hal apakah tersebut? Ada yang tahu, mungkin ada yang bisa menebak-nebak? Ada? Ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang darah atau tentang golongan darah. Yang berkaitan dengan adanya pewarisan sifat, berkaitan dengan persilangan golongan darah. Kenapa di dunia ini itu ada darah, dan kenapa darah manusia itu yang kalian tahu apa saja yang kalian tahu? A, B, O. Ya, ada 4. Kenapa golongan darah hanya ada 4? Dan kenapa? Siapa yang menemukan? Oke. Nah, golongan darah itu dikemukakan oleh Pak Karl Landsteiner pada abad ke-20, teman-teman. Jadi sistemnya dalam penggolongan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sistem APO dan yang kedua ada sistem Rhesus. Kenapa darah manusia hanya ada 4 saja? Karena ternyata di dalam sel darah merah itu punya selaput yang menyelubungi. Sel darah merah punya selaput yang membungkus atau menyelubungi. Nah, selaput pembungkus ini apa namanya? Nah, selaput ini namanya adalah protein. Namanya Protein. Iya, protein seperti apa yang dimaksudkan? Silakan sambil ditulis apabila masih ada yang belum ada di buku LKS kalian. Berarti dari materi ini kita akan memahami tentang pentingnya golongan darah dalam kesehatan, serta bagaimana golongan darah itu diwariskan dari orang tua ke anak. Ya. Golongan darah boleh ditulis. Oke. Di situ kan tidak ada ditambahkan. Ya. Golongan darah adalah golongan darah adalah klasifikasi darah. Golongan darah adalah ya, gak apa-apa. Nanti disalin. Klasifikasi darah berdasarkan ada atau tidaknya antigen. Klasifikasi darah berdasarkan ada atau tidaknya antigen. Berdasarkan ada atau tidaknya antigen tertentu. Ada atau tidaknya antigen tertentu di permukaan sel darah merah. Di permukaan sel darah merah. Sudah? Ya. Kemudian antigen adalah zat atau protein yang dapat merangsang respon kekebalan dalam tubuh. Antigen adalah zat atau protein yang dapat merangsang respon kekebalan dalam tubuh.
golongan darah yang berbeda dapat memiliki antigen yang berbeda titik. Dapat memiliki antigen yang berbeda titik. Oke. Ya, dari penjelasan ini kita ketahui bahwa darah itu punya lapisan yang bersifat sebagai protein. Oke. Kemarin kita sudah membahas tentang materi genetik. Jadi perbedaan wajah manusia antara satu dengan yang lainnya itu karena faktor apa, teman-teman? Karena faktor adanya perbedaan protein. Nah, sehingga perbedaan protein tadi mengakibatkan perbedaan RNA, perbedaan DNA dan juga gen. Dari sinilah yang membuat manusia itu memiliki ciri-ciri wajah yang berbeda. Nah, ini juga berkaitan dengan darah. Ternyata adanya protein yang menyeluruhi sel darah merah itu dapat membedakan golongan darah manusia yang disebut sebagai antigen. Itu berarti selaputnya. Jadi misalkan dalam darah merah seseorang ada antigen yang bersifat A, ada antigen yang bersifat B, ada antigen yang bersifat AB, dan ada antigen yang bersifat O. Nah, berarti dari situ dapat digolongkan. Kalau golongan darah itu memiliki antigen A di dalam permukaan sel darah merahnya, maka di dalamnya itu punya antibodi B dalam plasma darahnya. Jadi kalau selaputnya ada gennya A, di dalamnya ada antibodi B, anti kekebalan dari B, menandakan bahwa dia bergolongan darah A. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua tentang resus, teman-teman. Tentang resus ini antigen atau disebut sebagai antigen D. Berarti di permukaan sel darah merah juga terdapat resus positif dan juga resus negatif. Di sini sudah ada yang pernah cek golongan darahnya? Belum pernah sama sekali? Belum? Tidak ada? Pilih sudah? Ngertos lah, iya lah. Dicek itu kan memang biar ngertos, biar tahu golongan darahnya apa? B. Kapan ngeceknya? 10 tahun silam. Oh bukan. Lupa. Oh iya, itu betul. Oke. Kalau golongan darah orang tua ada yang tahu? Ada. Oke. Nah, dilihat di LKS kalian halaman 41, teman-teman. Kalau pada persilangan golongan darah sistem ABO, di situ ada fenotip golongan darah dan ada genotip dan ada macam-macam gametnya. Nah, kalau kemarin pada persilangan monohibrid dan juga dihibrid, apabila ada sifat yang homozigot berarti diikutkan satu saja gametnya. Tapi kalau pada persilangan golongan darah dan juga kelainan genetik itu semuanya diikutkan. Oke. Misalkan ada A dan ada A, berarti dia ikut semua. Tapi kalau di persilangan monohibrid kemarin hanya diambil satu. Nah, itu yang perlu diingat-ingat. Nah, di sini golongan darah A itu ada dua di halaman 41 ya. Di halaman 41 golongan darah itu ada dua. Yang A ada yang homozigot, berarti membawa alel ganda. Ada yang mengandung IA dan IA. I itu adalah antigennya ya. Kemudian macam gametnya juga ada dua, ada IA dan ada IA. Kemudian A heterozigot, berarti golongan darah A yang membawa golongan darah O. Ada IA dan ada IO. Gametnya juga sama, ada IA dan ada IO. Kemudian B juga sama, B seperti A, ada yang homozigot dan ada yang heterozigot. Kalau B homozigot berarti B-nya ganda, sedangkan B yang heterozigot berarti dia membawa darah O. Ada IB dan ada IO. Kemudian untuk golongan darah AB hanya ada dua, ada IA dan juga IB. Nah, kemudian untuk golongan darah O berarti membawa golongan IO dan IO. Iya. Nah, misalkan di sini ada contohnya
golongan darah. Bagaimanakah kemungkinan golongan darah seorang anak yang terlahir dari ayah yang bergolongan darah A heterozigot dan ibu bergolongan darah B heterozigot? Nah, berarti dari ayah dan ibu ini kita harus bisa tahu persilangan anaknya nanti kemungkinan punya golongan darah apa ya. Kalau kemarin kan menebak-nebak anaknya bentuknya seperti apa. Kalau ini golongan darahnya. Oke. Nah, di situ sudah ada. Berarti parentalnya dikeluarkan dulu. A heterozigot berarti ada IA dan IO. Kemudian B heterozigot ada IB dan juga IO. Nah, kemudian dari A heterozigot gametnya dikeluarkan ada IA, IO dan juga ada IB, IO. Kalau kalian bingung pakai persilangan yang seperti ini, kita gunakan persilangan yang pakai tabel. Nah, yang pakai tabel. Oke, misalkan di situ A, GT ya, betul? A, GT dan B. Kemudian di sini I, A dan I, O. Kemudian yang ini juga sama, IB dan IO. Nah, kemudian parentalnya kita keluarkan dulu. Ada IA dan ada IO. Kemudian disilangkan dengan IB dan IO. Kemudian gametnya apa saja? Berarti sama ini ada IA, ada IO sama IB dan IO. Apa ini IA, IO? Oke. Kemudian kita tentukan filialnya atau anak pertamanya. Di sini kita buat yang IA disilangkan dengan IO. IB dan juga IO. Bisa? IA ketemu IB. IA, IB. Kemudian IB ketemu IO. IB, aduh jelas. BO. Terus ini IA ketemu IO. IO. IO ketemu IO. Iya, IO. Nah, kemudian genotifnya ada apa saja? Rasio genotifnya. Yang pertama ada IA, ada berapa? Satu. Terus IO. Oke. Kenapa sih bisa begitu dari tadi? Galau. Ada sesuatunya kak? Ini satu. Terus apa lagi? IA dan IO. Kemudian fenotipnya apa saja? AB, AB1, terus D, heterozigot apa homo? DHT, satu, terus AHT, ada berapa nih? AHT, satu, terus iya, ini tulisannya. Jadi kemungkinan anaknya ada yang bergolongan darah AB, bisa B hetero, bisa A hetero, bisa juga paham ya? Berarti kemungkinan ada berapa persen? 25%-an, oke? Dari persilangan ini. Bisa?
Insyaallah. Oke, kita coba soal 1. Kak Dewi. Yuk. Belum ditulis? Oh, alah, ya sudah, nanti ditulis lagi. Nomor 1. Satu soal saja. Seorang wanita bergolongan darah O. Seorang wanita bergolongan darah O menikah dengan seorang pria bergolongan darah AB. Seorang wanita bergolongan darah O menikah dengan pria bergolongan darah AB. Titik. Tentukan kemungkinan golongan darah anak-anak mereka. Ulangi, seorang wanita bergolongan darah O menikah dengan pria bergolongan darah AB. Titik. Tentukan kemungkinan golongan darah anak-anak mereka. Ya. Pun? Ya, tentukan kemungkinan golongan darah anak-anak mereka. Silakan dikerjakan. Keluarkan parentapnya dulu. Kalau O tidak ada keterangan hetero berarti artinya dia homosexual. Apa? Dan bersih. Kita tahu tadi. Yuk. P1-nya. P1. Dilihat dulu loh yang halaman 41 ini ada genotipnya, ada macam-macam gametnya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat di situ. Kalau memang disoalkan tidak ada keterangan hetero berarti dia tidak membawa O. Kalau golongan darahnya hanya O saja ya O saja. Karena O kan tidak ada yang lain, hanya O, homosexual. Parentalnya seorang wanita bergolongan darah O. Wanita bergolongan darah O. Lihat. Tadi ini genotipnya O dan O. Ini dari ini parentalnya. Terus nanti kalau saya gametnya ini bawa gametnya. Ingat-ingat kalau persilangan darah double ya, walaupun dia homo ya, homosexual walaupun dia homosexual dimasukkan semua gametnya. Ya betul ya, terus gametnya. Pilihannya
menyilangkan semua? Sudah. Sudah. Oke, jadi kesimpulannya pada pembelajaran kali ini bagaimana teman-teman? Kenapa sel darah manusia atau manusia mempunyai golongan darah hanya ada 4 golongan saja? Kenapa hanya ada 4? Alasannya apa tadi? Karena sel darah merah pada manusia mempunyai selaput atau pelindung yang berbeda. Diselubungi oleh apa tadi namanya? Oleh protein yang disebut sebagai antigen. Oke, ada pertanyaan? Ada? Betul? Siapa yang sudah betul mengerjakan di depan? Angkat tangan. Tidak, ya tidak Bapak. Oke, tidak, angkat tangan. Nah, oke, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.